Jenis-jenis kabel fiber optik, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu ada single mode fiber. Kelebihannya dapat mentransmisikan data kecepatan tinggi dan jarak jauh hingga ratusan kilometer. Lebih sedikit mengalami atenuasi pelemahan sinyal dibandingkan multi mode fiber. Cocok untuk jaringan telekomunikasi skala besar seperti internet backbone dan komunikasi jarak jauh. Kekurangannya yaitu biaya lebih mahal dibandingkan multi fiber karena membutuhkan sumber cahaya khusus yaitu laser. Instalasi dan penyambungan lebih sulit karena ukuran core yang kecil. Yang kedua yaitu ada multi mode fiber. Kelebihannya yaitu biaya lebih murah dibandingkan single mode fiber. Instalasi lebih mudah karena ukuran yang lebih besar. Cocok untuk jaringan lokal LAN, pusat data dan gedung perkantoran. Kekurangannya yaitu jarak transmisi lebih pendek dibandingkan single mode fiber, hanya sampai beberapa kilometer. Mengalami lebih banyak dispersi cahaya yang menyebabkan degradasi sinyal lebih cepat. Yang ketiga yaitu fiber optik plastik. Kelebihannya lebih fleksibel dan mudah dipasang dibandingkan fiber optik kaca. Biayanya lebih murah dan tahan terhadap guncangan dan lingkungan ekstrim. Kekurangannya yaitu kapasitas dan kecepatan transmisi lebih rendah dibandingkan fiber optik kaca. Tidak cocok untuk jaringan jarak jauh atau kecepatan tinggi. Kesimpulannya yaitu single mode fiber SMF cocok untuk jaringan jarak jauh dan kecepatan tinggi. Multi mode fiber MMF cocok untuk jaringan lokal dengan biaya lebih rendah. Plastic optical fiber VOP cocok untuk aplikasi rumahan dan industri dengan kebutuhan sederhana. Jenis-jenis konektor fiber optik beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu ada konektor SC, subscriber konektor ya. Kelebihannya itu mudah digunakan karena mekanisme push pull. Yang kedua stabil dan memiliki performa optik yang baik. Dan yang terakhir cocok untuk jaringan telekomunikasi dan data center. Kekurangannya itu ukurannya relatif besar sehingga kurang ideal untuk ruang yang sempit. Yang terakhir yaitu harga lebih mahal dibandingkan beberapa jenis konektor lainnya. Yang kedua yaitu ada konektor AC, Fusion konektor. Kelebihannya yang pertama, ukuran kecil sehingga ideal untuk kepadatan tinggi, high density. Menggunakan mekanisme latch yang lebih kuat dibandingkan SC. Banyak digunakan dalam aplikasi jaringan modern. Kekurangannya itu relatif lebih mahal dibandingkan konektor SC. Membutuhkan presisi yang tinggi dalam pemasangan. Yang ketiga, konektor strike TIP. Kelebihannya yaitu mudah dipasang dan digunakan dengan mekanisme bayonet twist lock. Cocok untuk jaringan multimode seperti di lingkungan laboratorium atau industri. Kekurangannya yaitu kurang cocok untuk aplikasi kepadatan tinggi karena ukurannya yang besar. Tidak seaman SC atau LC dalam mengurangi kedaman sinyal. Cara memilih kabel fiber optik yang benar. Yang pertama, tentukan jenis kabel fiber optik. Yang pertama yaitu ada single mode untuk jarak jauh sekitar 10 km, cocok untuk jaringan telekomunikasi dan data center. Yang kedua, multimode. Multimode ini untuk jaraknya lebih pendek yaitu sekitaran 2 km, cocok untuk LAN dan data center skala kecil. 2. Pilih jenis pelindung kabel. Closed tube berguna tahan terhadap lingkungan luar ruangan, kelembapan dan suhu ekstrim. Lebih fleksibel, cocok untuk instalasi dalam ruangan. 3. Pertimbangan lingkungan instalasi, ada indoor. Pilih kabel fleksibel dengan pelindungan standar. Selanjutnya itu ada outdoor. Pilih kabel tahan air, suhu ekstrim dan tekanan fisik. Kesimpulannya yaitu yang tadi saya telah baca, pemilihan kabel fiber optik harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, jarak transmisi, jumlah core, jenis konektor, serta kondisi lingkungan pemasangan. Single mode fiber SMF cocok untuk jarak jauh dengan kecepatan tinggi, sedangkan multi mode fiber MMF lebih ekonomis untuk jarak pendek. Memilih kabel yang tepat memastikan jaringan berjalan
dengan optimal dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.